Tebalnya debu di sekitar arang, susah sekali untuk dihimpun. Celakalah kamu, hai orang yang meletakkan beban-beban di pundak orang, tetapi kamu sendiri tidak mau menyentuhnya dengan satu jari pun. Saya Pastor Petrus Suharjono SC menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-28, Rabu 15 Oktober 2025, Gereja mengadakan peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, seorang perawan dan pujangga gereja. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar perpuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda-tanda, orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santa Teresia dari Yesus. Semoga berkat doa dan teladan dari Santa Teresia dari Yesus, kita akan semakin memiliki hati yang tulus, hati yang penuh belas kasih, kesetiaan untuk senantiasa mengikuti Yesus dan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan juga sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita doakan untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama juga kita doakan. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, dan menguatkan, dan memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Amin. 2. Kita akan sampai kepada peristiwa agung, peristiwa iman, pentahbisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan 18 Oktober 2025. Kita berdoa untuk segenap umat Paroki Santo Petrus Karangsenang dan juga seluruh segenap panitia
Semoga dikaruniai kesehatan yang baik, semangat iman, persaudaraan, kebaikan hati, dan semangat kerjasama. Semoga kegiatan pelaksanaan pentabisan Imam Keuskupan Timika berjalan dengan aman, lancar, selamat, dan penuh sukacita. Dan kiranya nasihat yang disampaikan bukan hanya sekedar nasihat, tapi teguran keras yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dalam bacaan Injil tadi juga ternyata membuat hati orang-orang atau ahli-ahli Taurat juga tersinggung, merasa terhina juga. Kiranya juga menjadi teguran, menjadi nasihat, menjadi kekuatan untuk kita, supaya kita senantiasa berani untuk memiliki hati yang tulus, hati yang baik, hati yang penuh iman, untuk memahami segala kehendak Allah. Semoga kita tidak memperhatikan hal-hal lahiriah, semoga kita tidak mementingkan hal-hal duniawi belaka, tetapi kita berani untuk sampai kepada kasih Allah. Yesus sendiri mengatakan, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Semoga unsur belas kasih Allah, unsur keadilan tidak pernah meleset dari fokus hidup kita. Semoga hidup kita ada di sekitaran fokus dan tujuan itu, menghadirkan keadilan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Semoga segala suka duka, pergumulan, perjuangan kehidupan kita melaksanakan aturan, melaksanakan kegiatan, melaksanakan segala sesuatu. Semoga punya motivasi dasar yang dikehendaki Yesus hari ini, yaitu untuk keadilan dan belas kasih Allah, memperhatikan dan menghadirkan keadilan dan belas kasih Allah. Dan kiranya bahwa tentu saja kita juga ingat dengan nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang atau ahli-ahli Taurat. Sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Semoga kita tidak membebani hidup orang lain. Semoga kita tidak memberikan beban-beban tambahan yang tidak perlu selain dari yang seharusnya. Semoga kita justru sebaliknya mengupayakan supaya beban-beban itu bisa dikurangi dan dipikul dan tidak menambah-nambahi beban, sehingga orang boleh merasa terbebaskan karena belas kasih Allah, karena keadilan Tuhan. Dan semoga kita semua juga berani untuk berkorban, memiliki semangat pengorbanan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus yang telah wafat, yang telah menderita di kayu salib. Tidak seharusnya dia menanggung beban dosa, tetapi karena belas kasihnya, tetapi karena cinta kasihnya kepada manusia, dia rela menanggung beban dan penderitaan itu untuk pemulihan martabat manusia, untuk keselamatan manusia, untuk pembebasan manusia dari dosa. Semoga kita memiliki semangat pengorbanan dan belas kasih serta keadilan untuk menghadirkan kebebasan rohani, menghadirkan belas kasih Allah, menghadirkan sukacita, menghadirkan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Memang memerlukan perubahan yang luar biasa, memerlukan niat yang kuat, memerlukan usaha yang serius. Kita mengubah mindset kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita, dan semoga belas kasih Allah dan keadilan Allah senantiasa kita upayakan, kita perjuangkan, kita usahakan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita tetap bertekun dalam refleksi kita tetap bertekun dalam doa-doa kita, terutama menjelang persiapan tabisan Imam Keuskupan Timika. Semoga kita bertekun dalam upaya untuk membangun diri, membangun kebiasaan yang baik, dan senantiasa merasakan belas kasih Allah
menghadirkan belas kasih Allah di dalam hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.